وصحبه وقرابته وذريته أجمعين وتابعين والأودية والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام serta tilawiyah Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila Qutbil Ahwali Sayyid Imam Abi Yazid Al-Bustami wa ila Qutbil Ulumi Sayyid Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Sayyid Syekh Muhammad bin Abdul Qadir Sultan Al-Madani Sayyid Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah Al-Banjari Sayyid Syekh Al-Banjari Sayyid Syekh Muhammad Kashful Nur bin Naji Ismail Al-Banjari Sayyid Syekh Muhammad Al-Insya'Allah Sayyid Syekh Muhammad Salim Nasusan Dewa Sayyid Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Sayyid Imam Jalaluddin Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakr Jalaluddin Sayyid Syekh Zainuddin Al-Malik Sayyid Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi Sayyid Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani wa fi ahli sanadina al-muttasil ilayhim wa ila rawi sayyidina al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa sayyidina al-Baqi al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'ala sayyidina al-Amim al-Baqi al-Amim Abdurrahman bin Sa'ud bin Abdullah bin Abi Bakr al-Idris al-Akbar Masakran dan Abdullah al-Idris al-Amim Umar bin Abdurrahman al-Muhdar Sayyidina Umar bin Abdurrahman al-Aqtas Sayyid Syekh Ali bin Abdullah Sayyidina Abdullah bin Nabil Haddad Sayyidina Ahmad bin Zainal Hamid Sayyidina Abi Bakr bin Salim As-Sawab Sahib al-Ilm Sayyidina Abdurrahman al-Bikri Sayyid Sayyidina Gausin Sayyidina Ali bin الشيخ سيدنا الأمير أبي بكر al-Aqtas Sayyid Syekh Muhammad Amin al-Qutbi Sayyidina Muhammad bin Ali bin Sayyid Syekh Muhammad Yasin bin Isa al-Qadanian Sayyid Syekh Muhammad Sayyid Syekh Muhammad Sayyidi wa Mursyidi wa Mu'afir Yamini masyayikhina wa mu'allimina Allah al-Karim yatabasharu bi-rahmah wal-mawdur يعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم وأشرنا في زمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المصنف رحمه الله وليحذرا عجبا رياء والحسد والاحتقار لغيره بالاعتلاء وليحذرا dan jauhilah ujuban sifat ujub bangga diri riya minta lihat atau pamer wal hasada dan hasad iri dengki wal ihtiqara dan ihtiqar menghina li orang lain bil i'tila dengan menyombongkan diri
Qala syarih rahimahullahu ta'ala, yakni anna min jumlatis syiyamil hamidati ijtinabul ujubi wal riya'i wal hasadi wal ihtiqari li ghairihi bil ihtilai alaihi ay at-takabburi alaihi. Yakni maksudnya anna min jumlatis syiyamil hamidati aidan, bahwa jumlah sifat yang terpuji pula ijtinabul ujubi, yaitu menjauhi ujub, menjauhi ujub. Yakni anna min jumlah syamil hamidati, bahwa di antara jumlah sifat yang terpuji yang kewajiban bagi setiap orang yang hafal Quran dan orang yang qari Quran, termasuk orang yang penuntut ilmu secara umum, adalah orang yang beriman, yaitu ijtinabul ujbi, menjauhi ujub. Ujub itu asal makna ajib, ajaib. Ajaib itu di dalam tasawuf, ujub itu adalah sebuah sifat yang mazmumah, sifat yang tercela, yang wajib dijauhi, yang artinya adalah bangga diri. Seseorang membanggakan dirinya. Apa yang dibanggakan? Macam-macam penyebab bangga diri. Di antaranya orang bisa bangga diri, satu, karena keturunan, karena merasa keturunan orang alim, karena merasa keturunan orang wali, termasuk merasa keturunan Habib, lalu berbangga-bangga diri, kada boleh. Membanggakan diri kada boleh. Contoh, aku tahulah, jangan dianggap remeh, aku jangan kada diperhatikan karena aku ini keturunannya orang hebat, karena aku ini keturunan wali. Jadi kamu hati-hati, itu ngarannya ujub, membanggakan diri dengan keturunan, kada boleh. Orang penuntut ilmu, kita belajar mutammimah, sudah belajar sebuah syair yang seorang santri itu harus hafal. Laisal fata may yaquluha za abi wa innamal fata may yaquluha anasa. Orang yang belajar mutammimah tamat itu harus hafal. Laisal fata may yaqulu haza abi, bukan pemuda yang sejati seseorang yang berkata ini abahku, abahku orang sugih, abahku pejabat, abahku orang alim, abahku orang wali, abahku turunan orang hebat. Bukan itu seorang pemuda yang sejati. Wa innamal fata, hanya saja seorang pemuda
termasuk seorang santri yang sejati, mayyaqulu, orang yang berkata, ha ana za, inilah diriku, inilah diriku. Jadi itu yang pertama, sebab seseorang membanggakan diri. Yang kedua, penyebab bangga diri itu adalah ilmu atau alim. Mentang-mentang hafal kitab Jurumiyah, mentang-mentang hafal kitab Mutammimah dan yang lainnya, lalu membanggakan diri bahwa di kami kecil Jurumiyah dia kada hafal, apalagi Mutammimah minah lihat ya aku Jurumiyah hafal, Mutammimah hafal, Alfiyah hafal. Bangga, itu ngarannya membanggakan diri. Tidak boleh bangga dengan ilmunya. Membanggakan diri itu tidak boleh. Kalau bangga dengan diri kita itu boleh. Kita bangga menjadi orang Indonesia, sebenarnya harus bangga. Kita harus bangga menjadi orang Barabai, karena orang Barabai gini. Kita harus bangga menjadi seorang santri. Apalagi ini bulan apa? Sudah hari santri sudah? Nah, enggak belum. Tanggal berapa? Tanggal 22. Bangga, harus bangga jadi santri. Kita boleh berbangga, tapi bukan membanggakan. Berbangga diri, bersyukur menjadi seorang santri. Itu boleh. Tapi kalau membanggakan diri, itu tidak boleh. Termasuk orang benar membanggakan dirinya dengan gurunya. Itu guruku ya, itu guruku. Wah, membanggakan diri. Makanya ada istilah, bukan murid yang hebat itu murid yang membanggakan dengan gurunya. Itu kata hebat. Murid yang hebat itu murid yang bisa membuat bangga gurunya. Lagi salah. Bukan murid yang hebat itu yang membanggakan gurunya. Itu guruku hebat itu guruku. Itu ngarannya membanggakan diri dengan gurunya. Murid yang hebat itu adalah murid yang bisa membuat bangga gurunya. Nah, kayak apa seorang murid bisa membanggakan gurunya? Yaitu dengan cara menguasai ilmu yang telah diajarkan oleh gurunya, sekaligus mengamalkannya dan mempunyai adab dan akhlak yang mulia. Itulah murid yang membuat bangga gurunya, itu murid yang hebat. Dua. Yang ketiga, penyebab orang membanggakan diri itu adalah karena punya pengikut atau banyak berisi murid. Orang berisi murid banyak bisa bangga diri, mau membanggakan. Aku wujud rezeki ini tuh muridku ribuan, tuh santriku 5.000 dan seterusnya. Itu membanggakan diri dengan banyak pengikut. Kada boleh. Terserah aja. Mau pengikutnya guru main kontau, aku bisi murid nolah. Ujar gini aja kok urusan main kontau tuh muridku ribuan. Itu jangan membanggakan diri dengan banyaknya berisi murid, banyaknya berisi pengikut. Kemudian penyebab bangga diri lagi adalah karena kekayaan. Karena kekayaan, sugih, karena banyak harta. Bangga berisi sepeda motor yang larang moge, ngarannya naik moge. Nah betul mobil gede. Kenapa? Itu membanggakan diri dengan harta. Bangga HP yang larang. Berapa HP dia? Boneka beri yang kau ya. Lain labelnya, ini HP puluhan juta adalah menikah HP 2-3 juta itu. Nah itu ngarannya membanggakan diri dengan harta. Kada boleh. Haram.
Penyebab membanggakan diri berikutnya adalah karena kelebihan diri. Kelebihan diri itu bisa kelebihan kemampuan, bagus suara, bagus awak, bagus rupa. Yalah, rupa bagus, awak bagus, suara bagus, ori, lalu bisa bangga diri. Bisa bangga diri. Bangga membanggakan diri dengan suara yang bagus, membanggakan diri dengan rupa yang gemas, membanggakan diri dengan apa? Dengan bentuk tubuhnya yang bagus atau warna kulitnya yang bagus. Kemudian yang membuat bangga diri lagi atau membanggakan diri adalah kekuatan. Punya kekuatan. Bisa jadi jago, bisa jadi tabuh, bisa jadi berisi kebisaan atau berisi senjata yang kuat, lalu membanggakan diri. Tidak boleh, tidak boleh. Wal yahzaran ujban, hendaklah jauhi bangga diri atau membanggakan diri. Baik membanggakan diri dengan suara dan yang lain-lain yang sudah disebutkan. Kemudian wariyai, jauhilah riya. Apa riya? Riya itu ada kena ta'rifnya di bawah, adalah talabul manzilati fi qulubil khalqi. Bisa riya itu pamer, bisa diarti menjadi perhatian orang lain. Riya itu minta perhatian orang lain, itu riya. Wal hasada wal hasadi, dan jauhilah sifat hasad, iri dengki. Wal ihtiqari li ghairihi bil i'tila'i alaihi ayatakabburi alaihi, dan menghina orang lain dengan menyombongkan diri atasnya, ayatakabburi alaihi, merasa lebih hebat atas orang lain. Wa innama fassala hadhil jumlata amma qablaha izanan bi syiddatil i'tina'i biha. Wa innama, dan hanya saja, fassala, mentafsir. Fassala itu mentafsir, bukan memisah. Tahu tafsir? Tafsir itu merincikan. Hanya saja mentafsir musannif, merincikan musannif hadhil jumlata, ini jumlah sifat yang buruk atau sifat yang tidak terpuji, amma qablaha, dari keterangan sebelumnya, izana, karena memberitahu, bisyiddatil i'tina'i biha, dengan sangat memperhatikan dengan sifat ini. Kenapa musannif merinciakan sifat-sifat yang harus dijauhi ini, dari ujub, riya, kemudian hasad, termasuk ihtikar. Musannif memberitahu agar ada kesungguhan atau sangat memperhatikan dengan sifat-sifat ini, karena fa innaha dzunubun muhlikatun. Fa innaha, maka bahwasanya ini beberapa sifat, ujub, riya, hasad, dan ihtikar, dzunubun muhlikatun, yaitu dosa-dosa yang membinasakan diri, membinasakan amal. Jadi harus sangat diperhatikan, harus sangat diperhatikan supaya jangan sampai ada sifat ini di dalam diri kita, karena sifat ini adalah membinasakan, menghancurkan amal kita,
menghancurkan diri kita, membinasakan diri kita di dunia sampai di akhirat. Makanya musannif merinciakan itu sifat. Wahia ummahatu khabaisil qalbi. Dan sifat-sifat tadi yaitu ibunya keburukan-keburukan hati. Ibunya keburukan-keburukan hati. Qalbun, hati. Nggak kalau hadisnya sudah den hadisnya, ala inna bil jasadi mudghah wa iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Sudah, hadisnya harus hafal, sahih, ada di dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Artinya memang belajar Arba'in Nawawiyah diperhatikan. Ada kata hadisnya itu. Hadisnya sahih. Di dalam diri manusia ada segumpal daging yang bernama qalbun, yang bernama hati. Apabila hati itu bagus, maka baguslah seluruh tubuh. Apabila hati itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Maka hati itu ada yang baik, ada yang buruk. Hati yang baik adalah hati yang mempunyai al-awsaful hamidah atau al-awsaful mahmudah, hati yang mempunyai sifat yang bagus, berarti hati itu bagus. Sabar, hatinya syukur, hatinya tawadhu, hatinya ikhlas, hatinya khusyuk, hatinya ridha, hatinya husnuzan, selalu bagus sangka. Hatinya apalagi, hatinya itu kada hubbud dunia, kada cinta dunia. Hatinya itu kada hubbur riyasah, kada nampak. Hatinya itu zuhud. Kemudian hatinya itu i'rad anid dunia, berpaling daripada dunia. Itu sifat-sifat nang terpuji. Bila ada itu di dalam hati kita, di dalam sifat kita, maka hati kita itu ngarannya hati. Apabila hati kita itu bagus, maka seluruh tubuh kita ini akan menjadi bagus. Mata jadi bagus, kada melihat lagi yang dilarang oleh Allah. Tangan bagus, kada lagi meraba yang dilarang oleh Allah, dan seterusnya. Nah, gaya apa hati yang buruk? Hati yang buruk itu adalah hati yang mempunyai sifat yang buruk. Apa sifat yang buruk? Ujub yang tadi, riya, hasad, takabur, hubud dunia, kemudian selalu keluh kesah, kada ridha, dan seterusnya. Itu bila orang hatinya nangge itu, atau kita hati nangge ini, berarti kita ini buruk, marah. Buruk, hati kita ini buruk. 4 sifat yang disebutkan oleh musannif, ujub, riya, hasad, dan ihtikar, itu adalah ummahatu khabaisil qalbi, ibunya. Tahu ibunya? Mun sudah ibunya berarti beranak. Soalnya ada ibunya berarti beranak. Ibunya segala keburukan hati. Segala keburukan hati. Nah, sekarang kita rinci apa itu ujub, apa itu riya yang di kitab sini. Lalu ujar musannif, wal ujbu istiqzamun ni'mati warrukunu ilaiha ma'a nisyani nisbatiha ilal mun'imi subhanahu wa ta'ala. Itu ta'rif
Ta'rif ujub menurut Imam Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Kifayatul Azkiyah. Apa itu ujub? Ujub ialah istiqzamun ni'mat, membesarkan nikmat, menggenalakan nikmat. Warukunu ilaiha, dan condong kepada nikmat itu, ma'a nisbatiha, beserta lupa menyandarkan nikmat itu ilal mun'imi subhanahu wa ta'ala, kepada orang yang memberi nikmat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ujub istiqzamun nikmat, menggenalkan nikmat. Contoh ilmu, lalu kita besarkan ilmu ini, banggakan ilmu ini, kita banggakan, tapi kita lupa nang memberi nikmat ilmu ini Allah Ta'ala, itu ujub. Ya condongnya tadi bangga, membanggakan diri bungas, suara bagus, awak bagus, lalu dibanggakan, dikenalkan nikmat itu, tapi nya lupa itu adalah Allah yang memberi itu. Amun kita bakisah nikmat, kisah nikmat, tapi kada lupa lawan orang yang memberi nikmat. Contoh umpama soleh aku berucap lawan orang, guru kayak apa pondok, alhamdulillah, berarti aku menyandarkan nikmat ini kepada Allah. Alhamdulillah, pondok sudah mengalami kebaikan atau perkembangan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang begini. Apa itu ujub? Kada. Itu bukan ujub. Kenapa? Karena menyandarkan kepada Allah. Itu kategorinya mana? Di dalam Quran adalah tahaddus bin ni'mat. Tahaddus bin ni'mat, menghabarkan nikmat minallah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dalilnya dalam Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Yalah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat Allah ceritakan, nikmat Allah kisahkan, nikmat Allah habarkan. Sholat kayak palah ini, alhamdulillah aku bersolat hari itu. Waya ini jika sudah berisi rumah 2 buah, mobil 3 buah, ini belum, tapi sudah nikmat. Sudah nikmat, rumah sudah 2 buah, mobil 3 buah, tapi bini belum, sudah nikmat. Banggakah? Apakah itu ujub? Kada. Kenapa? Karena masih menyandarkan nikmat itu kepada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya tahaddus bi ni'matillah, menghabarkan nikmat Allah. Kiapa khairullah? Alhamdulillah. Ujar khairullah lawan Habibin dengan alhamdulillah, suaraku ini terpakai bulan-bulan. Walaupun Allah Ta'ala memberi menang gaya ini, alhamdulillah syukur juga masih terpakai. Bahwa aja masih terpakai sehari 2 kali, sehari 3 kali, apa bangga kada. Itu ngarannya tahaddus bi ni'matillah. Nyatakanlah cara membedakan antara ujub lawan tahaddus bi ni'matillah.
Kenapa? Karena kena ada balai di dalam kitab atau di dalam Manaqibul Auliya. Di dalam Manaqib Auliya itu ada beberapa ulama mengarang kitab yang diceritakan diri sendiri, nang disahkan diri sendiri. Di antaranya adalah Imam Syekh Abdurrahman bin Abi Bakrin Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti mengarang kitab. Dalam kitab itu Sidin mengisahkan tentang diri Sidin. Kalau sudah mengisahkan tentang diri Sidin, berarti baik keilmuan, baik ibadah, baik yang lain-lainnya maulah buruk ke depan. Maka ceritanya adalah cerita yang baik-baik, bahkan mungkin cerita yang istimewa. Maka apakah si Jalaluddin As-Suyuti, beliau orang yang membanggakan diri sehingga menyusun kitab menceritakan tentang diri sendiri? Subhanallah, kada. Beliau seorang wali Allah besar. Dalam manaqibnya Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala bertemu dengan Rasulullah. Bertemu bukan mimpi. Bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulatan, secara sadar. Bertemu dengan Rasulullah secara sadar lebih dari 70 kali, kurang lebih 70 kali. Ya. Bukan mimpi. Kalau mimpi berarti kada kehitungan. Ini bertemu Rasulullah secara sadar 70 kali, kurang lebih. Orang yang bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqzatan, itu menggambarkan benar itu seorang laki-laki adalah makamnya sempurna, kewaliannya sempurna. Karena menurut Imam Syekh Ali Al-Khawas, Syekh Ali Al-Khawas, gurunya Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, yang dijelaskan oleh Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitab Al-Mizanul Kubra. Kata Syekh Ali Al-Khawas, la yaqmulur rajulu fi makamil irfan illa ayyajtami'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam manaman wa yaqusatan. La yaqmulur rajulu fi maqamil irfan, tidak sempurna seorang laki-laki dalam kedudukan ma'rifat. Katakan orang bisa ma'rifat hati. La yaqmulur rajulu fi maqamil irfan, tidak sempurna seorang laki-laki dalam kedudukan ma'rifat. Dengan kata lain, seorang wali kada sempurna. Karena orang ahli ma'rifat disebut al-arif billah. Hati-hati nyamban orang al-arif billah, kada ngerti. Kada sempurna illa ayyajtami'a, kecuali dia sudah mengalami berkumpul lawan Rasulullah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqzatan wa manaman, secara sadar dan secara mimpi. Kita dari suami mimpi lawan Nabi, jangan tak merasa jadi wali. Orang wali yang sempurna itu
bukan mimpi tapi secara sadar bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngat, hati-hati, Wahabi mengingkari ini. Kalau mengingkari ini, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Hadis sahih. Hadis sahih. Siapa yang bermimpi lawan aku, ujar Rasulullah, fasayarani, maka dia akan melihat aku fil yaqظah, di waktu bangun, di waktu sadar. Ujar orang nang kadang ngerti itu di hari kiamat bahlul. Di hari kiamat itu rata-rata umat Nabi Muhammad melihat lawan Rasulullah. Satu. Nang kedua kalimatnya sin fasayara, bila fi'il mudhari dimasuki huruf sin dan saufa, maka zamannya lil mustaqbal. Belajar nahwu, tapi sinnya itu litanbis. Dengan kata lain, kada lawas, lain saufa. Saufa itu lawas. Saufa ta'lamun, mereka akan tahu apabila lawas. Saya lagi kena tahu kita. Tapi kalau saya lamun, mereka kada lawas lagi tahu. Fasayarani fil yaqظah, maka dia akan melihat aku di waktu bangun. Kapan? Di dunia. Di dunia. Tafsir Quran kata, silahkan buka kitab Abi Jamrah. Ada keterangannya dalam kitab Abi Jamrah mengupas tentang hadis itu, dan masih banyak penjelasan-penjelasan yang lain bahwa fasayarani fil yaqظah itu fid dunia, bukan di akhirat. Dan di akhirat. Nah, Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu rahimahullah subhanahu wa ta'ala sidin 70 kali kan bertemu Rasulullah secara yaqظah, secara sadar, sempurna makam ma'rifatnya. Kalau orang sempurna makam ma'rifatnya, kada jauh dari sifat yang tercela. Kalau orang punya sifat tercela, subhanallah, kada akan bertemu Rasulullah. Jangankan bertemu secara sadar, mimpi pun insya Allah kada. Mun orang berdina gawian riya, takabur, sum'ah, menguyahi orang bepadah mimpi lawan Rasulullah, dusta. Nah, lalu Imam Jalaluddin As-Suyuti ngarang kitab. Kada ingat aku boleh judulnya, Cuma kitab itu Sidin mengisahkan diri Sidin sendiri. Berarti Sidin ujublah kada. Mengkada napa ngarannya? Tahaddus bi ni'matillah. Menggambarkan, menceritakan nikmat Allah. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengarang kitab tentang diri Sidin juga. Tapi perjalanan hidup Sidin nang lika-liku keilmuan, lika-liku sifat diri Sidin dan sebagainya, dibuat Sidin judulnya Nanda Duit Nukar, ngarang kitabnya Al-Mu'jizu Minad Dhalal. Dosalah. Ngarang kitabnya Al-Mu'jizu Minad Dhalal.
Nah, dalam kitab Al-Munqidh Minad Dhalal, Imam Ghazali secara pahaman menceritakan solah, aku ujar sedin menyelami ilmu kalam, ilmu tauhid ini sampai ke ujung habis, sampai aku menyelami ilmu fikih sampai bahasa kita, makanya sedin ngarang kitab Al-Wajiz, kemudian ngarang kitab ini fikih. Aku ujar sidin mengaji ilmu filsafat sampai habis, sampai ke puncaknya. Tapi ketika aku mengaji ilmu tasawuf, ternyata kada pernah sampai ujungnya. Artinya tasawuf itu kal bahril muhit, bagaikan lautan yang luas tak bertepi. Semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin jauh rahasia-rahasia yang ada dalam kehidupan ini. Itu makanya ujar Imam Ghazali, aku dalam tasawuf ini kada pernah habis, kada pernah sampai ke seberang. Semakin dalami masih jauh lagi, didalami ternyata masih jauh lagi. Maka ada duitnya, jangan mukar dulu kitabnya Al-Munqidh Minad Dhalal lil Imami Hujjatil Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Ada beberapa ulama lain yang mengarang kitab, menyusun kitab, menceritakan tentang dirinya, tapi itu bukan membanggakan diri, tapi masuk dalam kategori wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ngarannya at-tahaddusu bi ni'matillah, mengisahkan, menceritakan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada beliau. Nah, termasuk Imam Syekh Abdul Wahab Asy'arani, karena Imam Syekh Abdul Wahab Asy'arani pun berguru lawan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Lalu sidin ada ngarang kitab, kalau tidak salah ngarang kitabnya adalah Al-Urudul Muhammadiyah, yang kedua Al-Urudul Muhammadiyah, itu ngarang kitabnya karangan Imam Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Sidin mengisahkan kalimatnya wa mimma manallahu alayya, selalu gitu ada di antara nikmat Allah yang diberikan kepadaku ini. Karena ada lagi dinaik kalimatnya wa mimma manallahu alayya, di antara nikmat yang Allah beri kepadaku ini. Itu ngarannya bukan ujub, tetapi tahaddus bi ni'matillah. Paham maksudku salah? Hanya kita berkisah, tapi niat di hati mengabarakan nikmat Allah, tidak apa. Lalu ketika guru berkisah hebat-kehebatan diri, jangan disangka buruk. Itu sidin mungkin atau masuk mengamalkan tahaddus bi ni'matillah, mengabarakan kisah, akan mengisahkan nikmat Allah. Berarti apa? Sholat nang menyetil hati. Kisahnya sama benar, tapi nang menyetil hati niat pandirannya bisa disandarkan kepada Allah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala memberi aku ini. Alhamdulillah, wah ini aku ini. Nah itu tahaddus bi ni'matillah, bukan daripada membanggakan diri. Habis. Jadi kembali
wal ujbu istighraqun ni'mati warrukunu ilaiha ma'a nisyani nisbatiha ilal mun'imi subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal ujub yakunu bibadanihi fi jamalihi wa sihhatihi wa tanasubi ashkalihi. Wal ujub, bermula ujub. Ujub membanggakan diri lagi. Itu yakunu terjadi. Ujub itu ada. Ujub itu terjadi bibadanihi, di dirinya sendiri. Orang bangga diri atau membanggakan diri dengan tubuhnya, bijamalihi, ketampanannya, wasihatihi, kesehatannya. Boh, bujur gaya itu sapaan bersuah garing. Mohon ya Allah. Bersuah garing, orang kena kecacar, virus covid ke apa ke. Boh, kebal seorangnya sudah ya. Ada tahan udah seorangnya ya. Itu ngarannya membanggakan diri. Tapi bila diucapnya alhamdulillah, nah itu tuh karya jadi itunya bangga diri itu kayak gitu. Alhamdulillah Allah selama ini tetap memberikan kepadaku rupaku bagus, awakku sehat. Nah itu kan bangga diri ngarannya karena menyandarkan kepada Allah. Itu tahdus bi'amatillah. Kemudian watana subi ashkalihi, dan sesuai bentuk tubuhnya. Bahasa orang ini benar ideal. Tanasuk sesuai ashkalihi, bentuk tubuhnya manja kamu. Mantap cocok kalau awak kira roba kola itu nak mau. Dengarannya apa? Membanggakan diri sama bini-bini benar mah. Ganti dia tahu. Gitar Spanyol aja. Ya bini-bini Indonesia hendak kayak gitar Spanyol soalnya. Kayak pejar nak cari gambar di Google gitar Spanyol. Kalau orang kira gambarnya berarti nanti bilang gitar Spanyol. Arti gitar Spanyol itu benar pinggangnya ramping, bokongnya berapa? Muridnya kenal. Kalau ideal tuh, ideal. Kemudian ini benar bini mana lama, mana ini kok ada ideal lagi yang ada. Dengarnya kada tanasuk ashkalihi, kada sesuai bentuk tubuhnya, kada ideal. Wa yakunu biqaulihi, dan adalah bangga diri. Bangga diri itu bisa dengan ucapannya. Orang membanggakan diri dengan suaranya. Orang membanggakan diri dengan pintar pandirnya. Orang banyak orang pintar pandir. Ya kita hati-hati. Ada orang benar ahli ilmu tapi kada bisa menyampaikan ilmu. Paham tak? Anda bisa menyampaikan ilmu. Ada orang ahli ilmu bisa menyampaikan ilmu, pandirnya. Ada orang kada ahli ilmu tapi bisa menyampaikan pandir. Nah, ada orang ahli ilmu kemudian pandirnya bisa menyampaikannya bagus. Ini alhamdulillah nikmat Allah. Ada hamba Allah Ta'ala tapi kada boleh juga bangga diri. Ada orang ilmunya bagus tapi menyampaikan kada bisa. Aku bisa aja. Ada orang ibadah yang mutamimah hafal, betul. Mutamimah hafal, alfiyah hafal, kifayatul alfiyah hafal, baca kitab lancar apa, tapi kada bisa muzakarannya. Aku juga kata muzakarannya cuma kada bisa berpandir. Paham tak? Ada kan? Ada.
kaku keluknya warga kada bisa bener kada bisa sebab ada itu pernah terjadi benar kekeluan itu lawan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa disuruh berdakwah, menyampaikan risalah, menyampaikan kebenaran. Lalu sidit mengeluh lawan Allah, Tuhan lidah ulun ni keluh kada ngalih dipanggil. Kayak apa? Nah lalu ada doa, Rabbi zidni ilma, ada wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Itu doa Nabi Musa itu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Tuhan tambahkan ulun ilmu. Warzuqni fahman, beri ulun rezeki pemahaman yang tajam, pemahaman yang bagus. Nyata orang pemahaman gak bisa lah terus. Dengarnya paham nang salah, paham ya gak bisa lah. Kemudian wahlul 'uqdatan, ya Allah lepaskanlah, hilangkanlah kekeluhan, keluh. Mil lisani, dari lidahku, yafqahu qawli, supaya orang paham lawan ucapanku. Iya nang diberi kabulkan Allah Ta'ala benar. Nah gitu. Lalu jadi doa lawan kita. Orang biasanya hendak ceramah, hendak pidato, dibaca doa itu Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kata bayar tidak bisa. Nah ini sudah. Tak ada apa-apa kan? Mana banyak bahasa dalam filsafat akhir benar ngarannya ini baju mustakmal. Dirinya bersih bagus, tapi kedekawa membersihkan orang lain. Mustakmalnya di lidahnya alkohol. Kalau mutlak itu kan dirinya suci, kawa membawa orang lain suci. Nah, nang ketiga orangnya kada banyak ilmu, pandir pintar. Paham salah? Nah iya ini nang di isyarat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kaina datang kepada umatku satu zaman qalilul ulama kasirul khutbah. Saya ala ummati zamanun, akan datang kepada umatku satu keadaan, satu masa, satu zaman qalilul ulama. Ulamanya dikit, hanya ilmunya dikit aja, tapi kasirul khutbah, nang ahli ceramah banyak. Nang ahli ceramah banyak. Nampak ini bawa harapan derja. Tukin bagaknya, mondor aja. Apa nang gereja? Iya nang termasuk uruan ahli kisah ini bawa kisah agama aja terus tunai. Ahli kisahnya pintar banget ya. Kenapa dirinya kena harap hadis riwayat Bukhari ya Allah. Apa ini belajar dulu ada pokoknya baca kitab pun bisa belajar. Mana pendapat itu di buku kalau ada hadis riwayat Bukhari. Nah, bangga diri kinanya tuh. Jadi orang pintar pandai nih bangga diri. Berdiri dengan pintar bandir. Wa bisyarafi nasabihi. Nah ya kalau dengan kemuliaan turunannya,
Orang membanggakan diri itu terjadi dengan sebab mulia turunannya. Wa bi kasratil a'dadi minal auladi wal khadami wal amwal, dan dengan banyak jumlah anak. Mohon bagak banyak anak hebat bener. Orang dua aja ngalih, apa aja alhamdulillah. Nah alhamdulillah itu, nah itu kan jadi bagak kok. Wah apa aja ujar koros kayaknya apa anak 10. Aja hebat kena hebat. Abang siko. Paham salah. Orang bahari itu kalau punya banyak anak bangga, cuma ada boleh membanggakan diri, mau bangga. Ada wajib ini benar orang banyak anak malu, kulir, aneh ada. Maka ini dulu yang berisi anak 4 rasa banyak banget sudah, sebanyak anda, ya. Banyak juga, kemudian ngaran 3 itu kan banyak, enggak? Ngaran 3 banyak kan paling gak ada 3, cuma berisi anak 2, banyak aja berisi anak, udah bisa. 2 itu kan tasniyah, banyak terus. Ada kau dibanggakan, ada kau dibanggakan, kan? Paham? Salah. Aku ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangga kalau punya umat itu banyak. Cara supaya umat itu banyak diberisi anak. Tujuan supaya Rasulullah itu bangga banyak anak dia. Paling gak ada 3, banyak tuh paling gak ada 3. Bila ada 5, bila kalau punya paling ada 3, jangan 2. Jangan 2, minimal 3, banyak sudah. Habis saya bilang ada, kali sambung 3, nah ini 3, 4, 5 kah habis saya dah. Muhammad dulu, terus jika jangan 2 jika pokoknya target maksimal atau minimal 3, ayo 4 kali 5 kan ada bagus tokcer. Wal khadam, banyak berisi pembantu. Wal amwal, banyak berisi harta. Kalau tak bisa orang membanggakan diri. Wa bighairi dzalik, dan selain itu. Lalu soleh kita berpikir. Ini jadi kaidah cara berpikir kita. Mengatakan cara jadi kaidah cara berpikir kita. Likulli syai'in sababun. Setiap sesuatu pasti ada sebabnya. Cari dulu soleh, kenapa sebabnya? Nah nangka itu juga orang karena pepet, kenapa sebabnya? Ini salisma, kenapa sebabnya? Ini bentalan nih, pinamu umpamanya, kenapa ngarannya? Kacar baju, kacar api, kenapa sebabnya? Nah itu dicari dulu. Oh sebabnya kotor, nah jaga kebersihan. Sebabnya kada tahan tubuh, lalu menjangkit, berarti kada kabel tubuh, berarti diri ini kurang vitamin. Kurang vitamin B lawan kurang vitamin C, itu kada tahan tubuh, lalu mudah menjangkit. Mau ukur salahnya kada ngalina. Jangan dulu itu kalau inya apa tadi? Gatal apa? Cacar. Nang kita ringan aja lah. Nang mungkin musim dingin itu terjadi salisma. Karisma. Belak kawan karisma di kamar. Di kamar berempat. Cihoy. Kira gitu tuh. Alhamdulillah.
bila di 3 kali titir itu mulai benar. Itu keluar virus sebenarnya waktu wahim itu keluar virus. Kada lawas sebenarnya gina salisma. Ketahanan tubuhnya turun, plak salisma. Kada lawas 2-3 hari kawan ulang jangkit. Nah berarti kawan yang pertama jangkit toh daya tahan tubuhnya kada kuat atau lemah. Kenapa? Sebabnya kurang vitamin. Kurang vitamin banyak kayak vitaminnya. Nang pokok adalah kurang vitamin D lawan kurang vitamin C. Bawa berpanas sebenarnya, bawa berjamur, bawa makan kilor. Karena kilor tinggi vitamin C-nya. Nah, rutin situ kilor nyayur supaya vitamin tinggi. Kawan mana sekalinya nang konsumsi tadi, alhamdulillah sakamarannya kanaan selisma inya jangan kada berarti kawan tadi kuat ngarannya daya tahan tubuhnya. Kenapa kuat? Karena inya kebutuhan vitamin D dan vitamin C termasuk AB-nya cukup. Itu sebenarnya masalah likul syai'in sababun. Setiap sesuatu ada sebabnya. Berarti kerangka kita berpikir nyatakan ini napa gerang sebabnya dulu. Cari dulu napa gerang sebabnya. Kenapa hidup ini banai ada ngarannya sebab akibat. Orang jangan menangani fokus kepada akibat, tapi tanganinya juga sebab. Contoh kayak tadi kecacar diobati, mau obati itu ngarannya mengobati akibat. Paham akibat? Cari dulu sebabnya. Sebab cacar ini kenapa? Sebabnya dijauhi, kemudian akibatnya diatasi. Itu cara dalam menangani sebuah permasalahan. Bila ia menangani akibatnya dia salah dulu. Kada mau biris selama sebab itu ada, akibat pasti ada. Bini jika menyari-nyari di uyun ambil sarik ambil, tapi selama sebabnya kada diatasi, kena timbul ulang sarik pulang. 2-3 hari meramot gini apa yang wajah-wajah selain dirayo oleh jikari umpama nih hampir 3 hari iya pulang meramot pulang. Nah selama jika kada dapat sebabnya kada mau tuntas itu satu ngerti ya. Cari dulu jika sebabnya anda itulah apa itu sebabnya. Bapandir bagus saja. Pada pernah kasar lawan bini. Nyatakan jangan kasar lawan bini. Maksud itu sudah belajar lola, sudah jika belajar apa itu. Ada yang kada lahap lagi belajar. Ini jangan-jangan sakun lagi ini. Soalnya ini mau soalnya. Nah kan ini kuku bima. Bahaya. Aku jadi ini kada minum kuku bima ini. Tahuan kuku bima wan? Hah? Tahu? Kuku bima. Tahu? Kenapa? Hah? Pek. Kau tahu pek kuku bima? Ada tahunya. Tahu ya kuku bima ya? Kuku bima apa? Minuman. Iya, minuman. Iyalah minuman. Nah, minuman. Minum jika gini kuku bima. Kuku bima itu kurang kuat bini marah. Lain minuman. Kuku bima kurang kuat bini marah. Jangan ini salahnya iya jual. Oh dia jika minum dulu kuku bimanya. Nah,
minta ke kopi mak lawan nalo ampih sarik kuring terus naik ya kan. Berarti itu sebabnya jika itu sebabnya itu itu dah maksudnya solah ada permasalahan kalau kita hanya menangani akibat sebabnya kada diatasi kada pernah selesai masalah itu. Nah, bagulik masalah ujub. Ujub itu adalah sebuah akibat yang karena ada sebab. Sebabnya tadi yaitu tadi karena ini karena itu atau itu pulang ada sebab lagi. Sebabnya nampak? Sebabnya wasababuhu ifratul jahli. Sebabnya terjadi membanggakan diri itu ialah ifratul jahli, gumul banget. Itu bahasa kasar ialah ifrat itu kan berlimpatan, berkeliwaran. Ifrat itu kan berlebihan bodoh. Apa jadi berlebihan bodoh? Kada paham ya, gumul banget. Balimpatan bodoh boleh. Bodoh lawan apa? Aku bodoh jar. Aku tuh sarjana adalah. Nah, ya ulang boleh. Jahil murakab orang ini sudah bongol kok. Oh, mana ini jahil murakab orangnya? Hah? Yang dimaksud bodoh di sini adalah bodoh tentang Allah. Bodoh tentang sifat-sifat Allah, bodoh dengan ilmu akidah. Itu yang dimaksud. Pada nang sarjana apa sarjana itu titel. Orang sarjana ekonomi pintar ilmu ekonomi. Orang sarjana hukum pintar hukum, betul? Dan sebagainya lagi. Orang sarjana hukum berarti pintar tauhid deh. Ini yang dimaksud ini adalah sangat bodoh dengan pengenalan kepada Allah. Sangat bodoh dengan ilmu akidah. Sangat bodoh dengan ilmu tasawuf. Sangat bodoh dengan ilmu tauhid. Itu asalnya bahasa kampung. Kenapa asalnya kada mengaji? Ya. Jadi kenapa asalnya ria ujub semua? Kenapa asalnya kada mengaji? Ngaji aja. Ngaji apa gara? Belajar bodoh sudah itulah yang bidangnya. Nang dimaksud ini mengaji bidang ilmu hati. Karena membanggakan diri ini datang di hati. Ilmu apa? Ya ilmu tasawuf, ya ilmu akidah. Sama dengannya kena ada dalam kitab kita belajar awal kitab Syiarus Salikin perkataan Imam Abul Hasan Asy-Syadzili malam yatawalgal bi'ilmina hadza mata musiran alal kabairi wa huwa la yashkuru. Orang yang kada memperdalam ilmu kami, orang yang tidak memperdalam ilmu tasawuf, maka orang itu mati dalam keadaan dosa besar, namun inya kada merasa pada dosa besar, kada merasa pada bangga diri, kada merasa salah. Kenapa? Karena bodoh, kada ngaji. Habis kayak apa mau obatin aja? Ya mau kada mau obatin mengaji dulu. Ngaji nampak yang ngaji tasawuf lah. Ilmu ahwalul qalbi, ilmu keadaan hati. Wa ilajuhu al-ma'rifatu. Mengobatinya
itu ialah ma'rifat. Al-mudadatu alaihi bi ayya'lama. Ma'ubatinya belajar ilmu makrifat, belajar ilmu tasawuf. Nah lalu penjelasannya panjang ke bawah. Hanya disambung wa ilaju al-ma'rifatu al-mudadatu ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Dan situ aja dulu, sebiji aja.